أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Kiai Haji Ahmad Zarkashi Saiman, dan juga yang saya hormati segenap pengurus Mushola Al-Muslimin, bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittihad dan juga jamaah Mushola Al-Muslimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah serta karunia-Nya, dan juga begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, duduknya kita, dan berkumpulnya kita bersama-sama di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum dimulai ta'lim ini baik kita buka saja, kita awali dengan bertawasul atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jamaah sekalian, mari kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kepadanya saya persilakan tabaruk. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin basyiran wa naziran wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wat tuqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha wa bi riwayatin khairul laka min humrin na'am. Wa bisanadil muttasili lal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Jihad yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus pengurus musola Al-Muslimin, lupa di antaranya ketuanya, siapa ketuanya? Pak Sudiyanto, namanya bagus, indah, seperti orangnya juga. Dan seluruh staf-stafnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat bersaudara, nikmat punya duit meskipun dikit, apalagi banyak. Tapi nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang menyelamatkan kita hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kajian kita mengambil kitab Dalilul Falihin. Dia syarahnya yang mengomentari kitab Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu kitabnya tebal segini, ada 2 jilid. Kemudian dikomentari oleh kitab ini, namanya Dalilul Falihin, jadi 4 jilid. Nanti ke depan salah satu jamaah al-Ittihad bisa komentari lagi 4 jilid menjadi 6 jilid. Wah, kalau bisa. Babnya, temanya ta'zimi hurumatil muslimin, mengagungkan, menghormati ya kehormatan sesama kaum muslimin. Setiap kita ini ada kehormatannya, ada kemuliaannya, apalagi sesama kaum muslimin. Wajib kita hormati, kita agungkan. Kemudian menjelaskan tentang hak-hak mereka, hak bertetangga, hak saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, karena masing-masing kita punya hak satu dengan yang lainnya. Kemudian wasyafaqati, lembut kepada sesama kaum muslimin, bicara yang tidak menyakitkan. Ada orang kan kalau ngomong menyakitkan benar hati orang lain, sehingga lagi tidur tuh ingat dia itu omongan yang kagak enak banget didengerin, melukai benar. Ada gak omongan orang yang kagak enak yang melukai benar, sampai yang gak bisa tidur
Mau tidur kagak bisa, itu mikirin karena dia ada dengerin kata-kata yang nggak enak banget. Nggak boleh itu kaum muslimin gitu. Ya, hampir orang itu bilang besok kalau ketemu buat tebas sampai lehernya. Bisa begitu, dia ngancam. Oleh karena itu kita diperintahkan menghormati, membesarkan kehormatan sesama kaum muslimin. Ayatnya di antaranya surat Al-Hajj ayat 30. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, bahwa khairul lahu inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Yu'azzim itu artinya mengagungkan, membesarkan syiar Allah, kehormatan Allah. Kayak kita ini membesarkan syiar Allah. Nah, oleh karena itu orang yang mensyiarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di sisi Tuhannya akan lebih baik. Sekarang hadisnya yang ke 232. Wa an Jundub bin Abdillah. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi namanya Jundub bin Abdillah. Sahabat Nabi itu banyak. Sahabat Nabi ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Kalau sahabat Muhajirin itu sahabat yang di Mekah, yang hijrah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Dulu Madinah disebut Yasrib. Karena dia hijrah bersama Rasul, maka sahabat itu disebut sahabat Muhajirin. Yang hadir banyak nggak pendatang. Pribuminya siapa ini? Pak Dimek. Siapa lagi terus pribuminya? Ada nggak? Apa Muhajirin semuanya? Sahabat Muhajirin asli. Oh, berarti dia sahabat apa namanya? Muhajir apa? Ansor ya. Sahabat Ansor. Baik. Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, qala, dia berkata. Apa kata Jundub? Sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla sholatas subhi. Barang siapa yang sholat akan sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, bahwa bi zimmatillah, maka orang itu dia berada dalam jaminan Allah. Allah yang jamin kita rezekinya, kesehatannya. Mengapa? Karena kita sholat subuh berjamaah. Di Al-Muslimin ini sholat subuh berjamaah ada berapa saf? 5. Subhanallah. Bizimatillah, dalam jaminan Allah itu rezekinya, hidupnya berkah. Iya. Habis sholat subuh pulang ngapain? Jangan tidur lagi. Kalau tidur habis sholat subuh mau wariskan miskin. Iya, kecuali kalau darurat, lagi sakit, puyeng, nggak apa-apa. Nggak enak. Habis sholat subuh pulang tidur lagi. Cuman nggak kebagian rezeki itu. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, bahwa bi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Nah, kemudian fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in, maka Allah tidak akan menuntut kepada kamu jaminannya sedikit pun. Jadi yang sudah dijamin itu Allah tidak akan menuntut, tidak akan menggugat kesehatannya, rezekinya, berkah hidupnya. Kemudian fa innahu, maka sesungguhnya bahwa
mayyatlubuhu, orang yang mencarinya, min zimatihi, daripada jaminannya, bisai'in, dengan sesuatu, yudrikhu, dia pasti akan mendapatkan dalam mencari jaminan dari Allah. Summa yakubuhu ala wajhihi binari jahannam. Tapi kalau dia tidak ada jaminan karena tidak bangun subuh, ya tidak menikmati subuh dalam sholat subuh, ya karena dia dituntut jaminan dari Allah, summa yakubuhu ala wajhihi binari jahannam. Orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Masuknya itu nyungsep. Ya kubu itu artinya nyungsep. Nyungsep apa duluan? Pada duluan gitu. Kalau kita renang nyungsep. Kemana nyungsepnya itu? Binari jahannam, di neraka jahannam. Nauzubillah min zalik. Orang-orang nyungsep di sungai, di kolam renang, dia nyungsepnya di api neraka. Kenapa? Karena dia tidak mendapat jaminan dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak sholat subuh. Subuh berjamaah khususnya. Ya, kalau memang uzur di rumah, kalau nggak uzur berjamaah di masjid atau di musola, itu dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi kalau di sini kompak masyarakatnya. Begitu habis sholat subuh berjamaah, selesai wirid, hari Minggu nasi uduk sama ayam goreng, sambalnya sambal kacang. Habis sholat subuh makan di musola ini, kira-kira enak gak? Cuman yang ngasih siapa itu? Ya barangkali ada jamaah yang begitu di beberapa masjid tempat saya pernah ikut itu, cuma banyak jamaahnya sampai penuh masjid, udah istiqomah dia. Begitu selesai sholat subuh wirid dikit, tiba-tiba kita diajak satu ruangan khusus di masjid, gelar tikar, ada nampan nasi kebuli. Waduh, makan. Kalau di sini ada nggak begitu? Kali-kali aja besok ada yang itu ini, jangan khawatir, habis subuh hari Minggu lah usahanya. Kalau hari lain kan pada kerja. Hari Minggu begitu habis sholat subuh, kemudian hijau bosen ini, nasi uduk. Saya jamin hari Minggu bakal penuh ini musola. Bakal penuh. Kenapa? Orang dengar, waduh nasi uduk itu. Kayak perkedel lagi, ada semur, sambalnya sambal kacang, ada lalapnya. Datang besok penuh, saya yakin penuh, karena manusia itu memang ya normal. Ya ini mudah-mudahan, kalau nggak ada yang apa-apa. Baik, nah oleh karena itu hadis ini menarik untuk kita bahas. Dan ada pembahasan di dalamnya nih, syarah namanya. Jadi hadis dari Abdullah bin Jundub itu merupakan penjelasan beliau nih. Orang yang sholat subuh berjamaah, jamaatan ya, berjamaah. Kama fi riwayatin ukhra di Muslim. Riwayat dalam Imam Muslim juga sama itu. Walaupun redaksinya berbeda, substansi sama. Fatuqayyadu biha hazihi riyawah al-mu'allaqah. Kaitan dari riwayat Imam Muslim itu berhubungan. Bahwa fi zimmatillah, yang dimaksud dengan jaminan Allah apa itu? Ai amanahu, keamanannya dijamin. Kalau dia salat subuh berjamaah, rezekinya dijamin, kesehatannya dijamin, wa ahdihi, dan janji Allah, wa ka'annaha khusat bidzalika, seolah-olah dia khusus jaminannya dari Allah. Mengapa? Karena sholat
berjamaah. Sholatnya sholat apa? Subuh, khusus sholat subuh berjamaah. Karena subuh itu bertukarnya malaikat yang turun. Kan malaikat ada rokib dan atid apa? Pagi dan malaikat siang dan malam. Nah, kemudian malaikat yang malam itu tukar hapusan, yang malam naik, yang siang turun. Iya ganti sip. Malaikat percaya nggak ada malaikat? Ada itu malaikat. Ada malaikat yang kita takutin. Malaikat apa? Bukan malaikat maut. Oh ya, Israel. Ya itu sih takut nggak takut. Waktunya juga nggak ketentuan. Bisa pulang dari sini datang malaikat Israel. Setuju? Urusan Allah itu. Karena kita suatu saat akan mati. Ya, nggak ada yang hidup terus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti mengalami kematian. Dan kita tidak bisa prediksi bahwa mati kita kapan, nggak tahu kita. Mau masih muda, mau udah tua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harapkan ketika kita meninggal husnul khotimah. Nah, jadi hadis ini memberikan anjuran fadilah tentang orang yang sholat subuh berjamaah. Tapi di Indonesia, khususnya di Jakarta, hampir rata-rata masjid-masjid subuhnya itu makmur. Ya musola juga subuhnya makmur. Karena dulu ada satu organisasi namanya Wasilatul Subhi, silaturahmi subuh. Tiap hari Ahad keliling se-Jakarta. Dan saya pernah mengikuti karena saya salah satu narasumbernya. Dan itu di daerah Kebayuran sana. Waktu itu dipimpin oleh Pak Sudomo. Sudomo dulu yang mimpin tuh. Dan dia husnul khotimah, saya yakin. Dia yang menjamin, dia yang membiayai itu, Pak Sudomo. Dan saya sering ngobrol dengan beliau itu. Namanya wasilah subuh. Ini di RW kita harusnya ada wasilah subuh nih antara musola. Antara musola, pusatnya di masjid Patul Gopur. Atau di Patul Gopur semua subuh datang ke situ. Lewat sini sepi ya. Baik, nah ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mereka yang tidak dapat jaminan dari Allah, mereka akan dituntut, dimintai pertanggungjawabannya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, oleh karena itu, kalau mereka tidak bisa menjaminnya, maka dia akan tersungkur ke dalam neraka Jahannam, ya. Wajahnya tersungkur, nyungsep gitu, masuk nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Satu hadis. Paham nih hadis yang pertama ya. Sekarang hadis yang berikutnya, yang kedua. 233. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari Ibni Umar, anak laki-lakinya Umar bin Khattab. Siapa nama sebenarnya? Abdullah bin Umar. Nama sebenarnya itu anak Sayyidina Umar, Abdullah. Tapi dipanggilnya anaknya Umar, anak laki-lakinya Umar. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abdullah bin Umar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam sesama orang Islam itu bersaudara. Seluruh dunia
persaudaraan itu kumpul dari sholat berjamaah di musola, kemudian kumpul lagi di masjid hari Jumat, kemudian kumpul lagi seluruh dunia ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Itulah kaum muslimin, mereka menyatu dan mereka adalah akhul muslim, bersaudara. Jadi orang Islam sama orang Islam bersaudara, seakidah, sekeimanan, ya. La yazlimuhu, tidak boleh menzoliminya. Sesama muslim khususnya tidak boleh menzolimi. Ada orang menzolimi orang dengan kata-katanya yang sangat menyakitkan. Hidup bertetangga kadang-kadang nggak akur, kadang-kadang ya, saudara sini akur semua. Kemudian ada yang ngomong tetangga ambil tetangga, tajam banget omongannya. Ada kan yang begitu kalau ngomong tajam banget, nyindir-nyindir. Padahal urusannya kecil, urusan batas tanah cuman sesenti kurang, kurang sesenti gitu. Itu rame itu, nyinggung-nyinggung, masya Allah. Padahal yang sebelahnya sholat subuh berjamaah di musola, yang sebelahnya juga sholat subuh berjamaah. Kalau ngaji juga sama-sama ngajinya di masjid, di majelis taklim, ibu-ibu. Tapi masih seperti itu kadang-kadang, nggak menghormati. Padahal al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara sesama orang Islam. La yazlimuhu, tidak boleh saling menzolimi. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkan tetangga sebelah sesama muslim sakit, mengalami kesusahan, kesulitan, nggak boleh cuek, berusaha untuk membantu. Dan ini tradisi orang Indonesia, itu tradisi orang Jawa, orang Sumatera, mungkin tradisi orang Cibubur kali. Kalau ada tetangganya sakit, mendoakan paling tidak, memberikan motivasi supaya cepat sembuh. Jadi nggak boleh dibiarkan gitu, dicuekin, nggak boleh. Wala yuslimuhu, man kana, barang siapa yang adalah, siapa aja barang orang ini, fi hajati akhihi, dalam kebutuhan saudaranya, ya, kana Allahu fi hajatihi, niscaya adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi saudara kita sesama muslim ada kebutuhan sama kita, bantuan, minta tolong, peminjam duit, apalagi terus jangan minjemnya mulu, gantinya kagak. Uzubillah bidzalik. Gara-gara itu kadang-kadang ribut, kadang-kadang namanya berantem. Ya Allah. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan saudara kita sesama muslim, Allah akan berikan kebutuhannya yang menolong itu, dikasih. Dan setiap kita ini pasti punya kebutuhan. Ada yang punya anak, mau masuk sekolah tinggi, perlu biaya, dia berusaha supaya anaknya ke depan jadi anak yang berguna, punya kebutuhan karena berobat, sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai muslim bisa memenuhi kebutuhan saudara kita, ya terserah dah, bantu kita apa mau sepenuhnya, apa menurut kemampuan kita. Jadi kebutuhan kita Allah akan penuhi, akan dibalas. Kira-kira percaya nggak ini? Hah? Percaya nggak? Nanti kita coba. Itu pasti itu. Cuman memang nggak cash and carry, nggak cash and carry. Yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dipuji, tidak. Nanti kita punya kebutuhan juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man farraja an muslimin,
kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan, ya, melepaskan dari kaum muslimin akan suatu musibah, kesulitan, ya, ada orang Islam kesulitan, harus bebaskan. Farrajallahu anhu, niscaya Allah berikan kebebasan juga dengan kebutuhan orang-orang yang memberi kebutuhan kepada orang lain, terutama dibebaskan oleh Allah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan daripada kesulitan hari kiamat nanti. Kalau kesulitan dunia sih nggak seberapa, bisa diatasi, tapi yang ngeri itu adalah kesulitan hari kiamat. Karena kalau saya cerita di hari kiamat, seperti dalam Al-Quran surat Yasin, ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi nanti kita bakal dibangkit dari kubur kita ini. Makanya orang-orang udah bangkit dari kubur tuh ngomong, ya wailana, aduh celaka kita ini. Mamba asana mimar kodina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Haza ma wa'ada rahman. Nah inilah dulu waktu ngaji dijelaskan yang dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun. Kalau begitu para rasul yang menyampaikan itu benar semuanya. Nanti kita bangkit dari hari kiamat. Nah ketika dibangkit hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah. Dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan sulit. Dan pada waktu itu nafsi. Jadi nggak ngurusin orang lain. Jangankan orang lain, saudaranya, anaknya, dia nggak peduli. Nafsi ngurusin diri sendiri. Nafsi itu nanti di hari kiamat. Makanya mereka ketika dibangkit itu, ya wailana, aduh celaka kami. Ya wailana man ba'asana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Dia jawab sendiri, haza ma wa'ada rahman, inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, kalau gitu para rasul benar. Nah ketika kita dibangkit dari kiamat, itu nafsi. Anak nggak mikirin orang tuanya nggak bisa nolong anaknya, murid nggak bisa menolong gurunya nggak bisa menolong muridnya, orang tua masing-masing disebut nafsi. Dan itu akan terjadi nanti, karena itu ada disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan barang siapa yang melonggarkan dari kaum muslimin tentang kesulitan, dibantu. Farrajallahu anhu, niscaya Allah longgarkan. Allah longgarkan dia dengan kesusahan di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu tergantung kita pada waktu di dunia. Kalau sering menolong orang, di hari kiamat itu kita akan ditolong juga oleh Allah. Tidak akan merasakan kesulitan. Jadi di hari kiamat itu nafsi. Anak nggak bisa nolong orang tua nggak bisa nolong anak. Dan itu pasti terjadi. Ini percaya nggak adanya hari kiamat? Kalau nggak percaya kafir. Kenapa? Dia termasuk rukun apa? Rukun iman. Di antaranya percaya adanya hari kiamat. Kalau kiamat dunia mah nggak berat. Kalau terjadi perang dunia kedua, kalau kita lihat tuh Iran dengan Amerika melepaskan senjatanya yang begitu mengerikan, ya Pak.
Donald Trump. Sampai bosan-bosan, sampai capek-capek, nggak bisa menghancurkan Iran. Sampai merem-merem dia ngomong. Itu baru dunia itu. Kalau di akhirat nanti hari kiamat, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian waman sataro musliman, barang siapa yang menutup. Nah, sataro itu artinya menutup keaiban seorang muslim atau kebutuhan seorang muslim. Satarahullahu, niscaya Allah tutup ya, kebutuhannya, kesulitannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Di dunia juga kebutuhan kita akan ditutup oleh Allah. Kalau kita suka membantu orang, kita tutup kebutuhannya dia, Allah juga akan bantu kita. Dan itulah balasan yang Allah berikan. Bahkan bantuannya itu bukan sedikit. Sehingga dalam hadis disebutkan mana koso malun min sodakotin, tidak bakal kurang harta disedekahkan. Bal yazdad, sampai Nabi bilang bahkan bertambah, bal yazdad, bahkan bertambah sampai 3 kali. Kita punya duit 100.000, kita sedekahkan 10.000, duit kita tambah apa kurang? Tadi katanya tambah. Memang duit kita kurang, dari 10.000, dari 100.000 disedekahin 10.000. Tapi percayalah bahwa duit yang kita sedekahkan itu akan diganti oleh Allah sampai 7 kali lipat. Itu baru 10.000. Makanya nggak ada ceritanya orang sedekah banyak sedekah jadi miskin. Nggak ada ceritanya. Justru orang yang banyak sedekah hartanya malah semakin tambah. Makanya jangan pelit-pelit jadi orang. Pelit banget, medit banget. Tuh duit dicium aja sayang banget. Sedekah kagak mau, ya Allah, orang-orang kagak mau. Orang yang seperti ini hidupnya malah susah nanti. Kalau dia susah juga orang kagak mau bantuin. Tapi kita umat Islam alhamdulillah, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan ketakwaan. Nah, oleh karena itu orang yang menutup kebutuhan kaum muslim atau keaibannya, ya, kan ada orang punya keaiban. Kalau diomongin kan, kalau terbuka dia malu, kita tutup. Jangan kita ceritain. Ya, kadang-kadang kita suka ceritain. Biasanya suka ceritain begitu ibu-ibu apa bapak-bapak. Lagi ngaji ceritain kejelekan orang. Habis ngaji atau belum ngaji, gurunya belum datang, ceritain kejelekan orang. Itu bapak-bapak apa ibu-ibu itu. Tapi itu bukan di Cibubur, bukan daerah Cibubur, sono di Jonggol. Jadi nggak nyambung kan. Habis ngaji ceritain kejelekan orang, nggak nyambung. Kenapa? Kan di pengajian kita diajarkan menjaga mulut, menjaga hati. Hati ini perlu dijaga, karena hati ini yang menentukan. Kalau ibadat negara itu dia rajanya. Kalau ibadat negara itu apa? Rajanya. Kalau hati bilang, udah sikat aja orang itu. Di mulut, di hati, di mulut. Kemudian sampai di mulut, lalu di otak mikir, kalau saya sikat akibatnya apa? Kalau saya sikat akibatnya apa? Ya, dia nyakitin saya sikat dia habis-habisan. Kalau hati yang normal beriman, udah jangan, ikhlasin aja. Saya udah parah, udah ikhlasin aja, maafin aja. Kira-kira bisa nggak begitu nih kita ini? Tergantung katanya. Kehormatan gue diganggu,
diacak-acak, diempes-empes kehormatan gua. Kalau malam tidur tuh kebayang mukanya. Setan itu. Jadi jangan kita balas ya. Kalau kecuali hal yang penting yang memang merugikan itu kan ada hukum ya, ada apa, ada hukum. Nah inilah hadis yang berikutnya. Jadi hadis ini yang terakhir ini susunan katanya ya, kalimatnya dari Nabi. Jadi orang yang suka menolong kesusahan orang lain ya, maka di hari kiamat nanti dia akan ditolong juga. Menutup aib orang lain, maka aibnya juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat dari Rasulullah kita rame-rame bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak pakai tanya jawab ya. Dari Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saudara kita Bapak Imam sedang sakit. Hari ini kita baca Fatihah, doa agar supaya penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muslimin musolanya. Hadirin jamaah sekalian yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari salim al-ittihad untuk ahad depan. Kita berada di Mushola Darur Rahman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.